Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan materi yang sudah kita share minggu yang lalu. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang studi literatur yang menyangkut tentang apa yang dimaksud dengan studi literatur, kemudian topik-topik yang dibahas di dalam studi literatur. Kemudian terakhir kita sudah membahas tentang sistematika penulisan laporan atau sistematika penulisan laporan akhir dari studi literatur. Mungkin untuk mengulang sedikit materi minggu yang lalu bahwa studi literatur itu sering juga disebut dengan studi pustaka, yaitu di mana kita melakukan penelitian terhadap sumber-sumber atau literatur serta pustaka yang sudah ada. Ada beberapa topik yang dapat diangkat dengan studi literatur atau studi pustaka. Yang pertama adalah kita membahas tentang tokoh. Jadi kita menggali tentang tokoh-tokoh, baik itu tokoh sejarah, tokoh ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu menyangkut tentang topik tentang sejarah gitu ya. Yang pertama tokoh, yang kedua sejarah. Jadi misalnya kita ingin membahas tentang sejarah perkembangan ilmu kesehatan atau sejarah penemuan vaksin misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan studi literatur. Yang ketiga itu kita melakukan kajian textbook. Nah, di dalam melakukan kajian textbook itu kita bukan mengambil semua materi, tetapi kita mengambil salah satu bagian dari topik materi. Misalnya tentang topik yang kita ambil itu adalah topik tentang pengelolaan obat misalnya. Maka kita bisa mengambil salah satu bagian dari topik itu, misalnya tentang metode yang digunakan di dalam pengelolaan obat. Nah, metode itulah yang akan kita bahas dengan studi literatur. Kita akan mencari semua informasi yang sudah ada, baik itu berupa kajian-kajian literatur ataupun juga penelitian-penelitian dari jurnal yang sudah terakreditasi. Oke, nah minggu lalu saya juga sudah memberikan tugas kepada mahasiswa semuanya. Dan dari tugas yang sudah saya nilai itu ternyata masih banyak yang sulit untuk membedakan apakah itu merupakan studi literatur, apakah itu studi lapangan. Jadi kalau studi lapangan kita kan langsung terjun ke dalam lapangan, untuk mencari data-data yang kita butuhkan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas secara singkat tentang sistematika dalam penelitian studi literatur. Jadi bagaimana isi dari studi literatur, sedikit penjelasan secara umum. Jadi sistematika penulisan studi pustaka itu terdiri dari pertama judul penelitian, yang kedua pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, kesimpulan, dan saran. Nah, kalau kita lihat dari uraian ini, ada perbedaan antara studi pustaka dengan studi lapangan. Misalnya pada tinjauan pustaka, itu yang dibahas tinjauan teori. Kalau yang biasanya itu kan ada mengenai topik-topik yang kita bahas, misalnya kalau untuk pengelolaan obat puskesmas, misalnya tentang puskesmasnya dan seterusnya. Nah, kita mulai dari judul penelitian. Nah, judul penelitian itu adalah tahapan yang sangat krusial di dalam studi literatur. Kita banyak dari kita itu terjebak membuat judul penelitian itu sebetulnya dia adalah studi lapangan. Nah, langkah-langkah untuk menetapkan judul, yang pertama adalah kita tetapkan dulu topik penelitian. Misalnya topik penelitian kita tentang pengelolaan obat di puskesmas. Nah, kemudian kita baca semua buku tentang pengelolaan obat di puskesmas. Terus kita mau mencari apa yang mau kita angkat.
dengan mencari kata kunci, misalnya distribusi obat. Nah, selanjutnya kita buat pertanyaan apa yang akan kita teliti dari kata kunci itu. Misalnya metode pendistribusian obatnya. Kemudian kita ajukan pertanyaan lagi, apa yang akan kita dapat dari metode itu. Misalnya kita ingin melihat apakah metode distribusi obat itu berkesesuaian dengan standar pendistribusian obat yang sudah ditetapkan di dalam Permenkes 74 tahun 2016. Nah, sehingga dengan melakukan